Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat religi Gunung Kidul rahimakumullah, kita kembali dalam acara podcast Bisarah, yaitu bimbingan dan sapa rohani, bersama saya Mahmud Ali. Kali ini kita akan berdiskusi tentang apa itu cinta. Kayaknya judul ini cukup menyenangkan, karena Allah SWT ini memberikan pada manusia ini ada rasa cinta. Telah hadir bersama kita ini beliau Bapak Haji Ponco Budi Susilo MA. Bagaimana Pak kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Ya, salaman dulu ya. Alhamdulillah sehat. Semoga di bulan Ramadan ini tetap bisa sehat walafiat. Amin. Kami akan membahas tentang ini Pak. Apa sih yang dinamakan, yang dimaksud dengan cinta itu? Dalam cakupan apa? Batasan yang Bapak akan sampaikan tentang cinta ini. Baik, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sahabat religi yang dirahmati Allah, kata cinta itu sesuatu yang mudah kita ungkap. Sedikit unsurnya cinta, tapi maknanya begitu mendalam, mendalam sekali. Bahwa cinta diartikan sebagai perasaan kasih sayang yang mendalam dan kuat yang ada di dalam hati seseorang, yang merupakan keterkaitan antara satu dengan yang lain. Sehingga cinta itu merupakan sebuah kondisi yang positif yang ada pada diri seseorang itu, yang nanti akan mengubah segalanya. Orang cinta, maka dia akan menumbuhkan perasaan kagum. Orang cinta, bapak cinta kepada anaknya, maka akan tumbuh perlindungan, pemenuhan. Istri mencintai suami, maka akan tumbuh pengorbanan. Suami mencintai istri, maka akan ada satu pengorbanan diberikan kepada istrinya. Sehingga efek cinta itu sesuatu yang luar biasa. Terlebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini sebuah kewajiban bagi manusia terhadap Tuhannya Sang Khalik yang menciptakan. Cinta kepada Allah sesuatu yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan satu kepastian hidup, agar kita menjadikan sebuah ketenangan di mana hidup kita ini nanti akan menjadi hidup yang bermanfaat karena kita bersandar dengan cinta kepada Allah. Apa itu makna cinta kepada Allah? Yaitu sebuah kondisi sikap bahwa kita mengutamakan Allah lebih dari segala yang ada di alam semesta. Dari istrinya, dari anaknya, pekerjaannya, kemudian temannya, aktivitasnya. Jadi cinta kepada Allah artinya mengutamakan Allah lebih dari segalanya yang lain. Betul. Dan ini merupakan pondasi dari keimanan. Dikala cintanya kepada Allah itu kuat, maka keimanannya pasti kuat. Gitu Pak, tentang cinta. Ya. Terus buktinya apa kalau kita ini kan orang cinta itu ada buktinya kalau sama makhluk. Kemudian kalau cinta kepada Allah itu apa tanda-tanda cinta kita kepada Allah Ta'ala? Kan ini semakin indah. Gitu. Perlu tanda, perlu bukti. Gitu ya? Apa yang nampak? Buktinya seseorang cinta kepada Allah itu. Iya, baik. Jadi buktinya sebenarnya ada di dalam diri kita. Kalau kita mencintai seseorang, maka seperti akan ada kepasrahan yang terjadi dalam orang itu. Demikian juga cinta kepada Allah. Bahwa kalau kita cinta kepada Allah, maka mati ketenangan. Sebuah kematian itu adalah sebuah kesenangan tanpa rasa takut. Karena dengan kematian itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di antaranya adalah orang itu, kematian itu adalah membahagiakan. Karena dia ketemu dengan Allah. Di mana kebanyakan orang kematian itu susah, gitu kan? Ya, yang susah baik dirinya maupun orang lain. Kemudian cinta kepada Allah itu rela mengorbankan dirinya kepada Allah SWT. Untuk Allah. Iya, untuk Allah. Ketika Allah memanggil sholat, maka segera. Ketika Allah memanggil untuk mencari ilmu, maka segera lakukan. Ketika Allah memanggil untuk menyerahkan sebagian hartanya, maka kemudian dia lakukan juga. Itu karena cinta. Karena cinta, ya. Kemudian mengingat Allah sepanjang waktu. Sama seperti seorang perjaka yang mengingat calon buah hatinya, calon jodohnya, maka setiap saat dia WA-WA-an. Lah ini kita WA-WA-an kepada Allah. Dengan apa? Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu Pak Ponco, iya, masih zamannya belum ada HP,
itu kan surat-suratan. Padahal Allah itu punya surat juga yang tentunya dengan rasa cinta itu selalu membuka surat-surat cinta dari Allah SWT. Betul. Ya. Al-Quran ya. Betul. Ya. Jadi diantaranya juga adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran sebagai bukti cintanya, sebagai bagian dari surat menyuratnya dia kepada Allah Subhanahu komunikasi dengan Allah. Iya. Gitu. Oke, bagus sekali. Kemudian Allah itu kan tidak nampak, atau Allah itu kan termasuk gaib. Terus bagaimana cara kita ini untuk mencintai Allah? Padahal Allah itu nggak kelihatan. Kalau kita cinta pada seseorang, mungkin kita lebih dekat. Terus bagaimana bukti cinta kepada Allah itu bagaimana? Ya, memang itu unik ya. Cinta itu pasti ada sesuatu yang digambarkan. Kalau kita cuma dikasih ada seorang wanita bernama Endang, wajahnya begini, kemudian kita belum bisa mencintai kalau belum tahu. Padahal Allah tidak kita lihat. Bagaimana kita bisa mencintai Allah? Nah, ternyata resepnya sudah datang dari Allah. Kata Allah di dalam surat Ali Imran ayat 31 begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad disampaikan, dikatakan oleh Allah, Muhammad sampaikan kepada banyak orang, sampaikan kata ini, apabila kamu mencintai Allah maka ikutilah aku, karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sehingga orang yang mencintai Allah tidak bisa lewat yang lain kecuali harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ya untuk mencintai Allah. Ya gitu. Kemudian efeknya tadi Allah akan memberikan ampunan. Betul. Allah akan memberikan ampunan, Allah akan memberikan diri kasih sayang, sehingga ampunan dan kasih sayang itu akan memberikan satu ketentraman di dalam diri orang itu. Mencintai Allah, ada sebuah jalan, jalannya adalah mengikuti perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian caranya tadi, cara mencintai Allah itu dengan jalan-jalannya apa cara? Kalau tadi kan mencintai Allah mengikuti Rasul. Terus jalan mencintai Rasul untuk mencintai Allah ini gimana? Langkahnya. Tentunya kalau kita mencintai Rasul pasti nanti akan mencintai Allah. Lah untuk mencintai Rasul itu ya kita mengikuti sunnah-sunnah yang ada. Sedapat mungkin, sebanyak mungkin kita bisa meneladani perilaku Rasul. Karena apa yang dikatakan Rasul itu adalah sebuah kebenaran, pasti datang dari Allah. Karena Rasulullah punya sifat maksum, terjaga. Sehingga sesuatu yang ada pada Rasulullah ada sebuah tuntunan, karena itu semuanya datang dari Allah. Kemudian supaya nanti kita dekat dengan Allah, juga kita dekat dengan Rasul lewat kita bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Juga kita mencintai Allah lewat Rasulnya dengan cara apa? Quran sebagai petunjuk Allah, maka senantiasa dibaca. Setelah dibaca kemudian diketahui artinya, kemudian dimaknai, dilaksanakan, sehingga menghunjam di dalam dirinya cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah merupakan satu kesatuan yang ada. Cinta kepada Allah harus lewat Rasulullah. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Gitu. Ya, dalam masalah ibadah, masalah muamalah, muasyarah, akhlak, sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Inilah buktinya cinta kepada Allah dan Rasulullah. Maka ada sedikit ada hadis Rasulullah menyampaikan itu, barang siapa mencintaiku maka barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia ini mencintaiku. Ya. Barang siapa mencintaiku akan bersamaku di surga. Nah, ini tambahan saja ini bukti cintanya kepada Rasulullah SAW. Itu mengikuti apa yang menjadi contoh beliau. Uswatun hasanahnya Rasulullah. Ini pertanyaan yang ketiga. Seperti apa implementasi cinta kita dalam bentuk amalan kita? Amaliyah kita ini bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya ini. Mungkin bisa satu contoh sedikit lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan bicara cinta ini sampai akhir nanti ya. Cinta. Dari sini ada hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, ayu a'mali ahabu ilallah. Qala as-salatu ala waqtiha. Summa ayun qala birrul walidaini.
summa ayun qala al jihadu fi sabilillah. Jadi kemudian implementasinya adalah terlebih di Ramadan ini ya. Ya, apa itu tadi dikatakan Ibnu Mas'ud tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai Allah?" Yang nomor satu adalah as-sholatu ala waktiya, sholat tepat pada waktunya. Panggilan azan adalah panggilan Allah, panggilan rasa cinta Allah. Maka orang yang pengen dicintai Allah, maka harus segera mendatanginya, mendengar dan mendatanginya. Jangan sampai mendengar tidur, mendengar pergi, mendengar bicara. Karena ini panggilan Allah. Kalau panggilan Allah yang dikala hidup saja tidak kita datangi, maka akan datang panggilan yang kedua, yaitu panggilan akan kematian. Orang sudah tidak lagi. Jadi bukti cinta itu ketika dipanggil maka akan segera datang. Iya. Itulah panggilan Allah untuk sholat. Iya. Perkara yang paling dicintai Allah ketika orang itu ketika dipanggil terus segera untuk datang. Okay. Iya. Kemudian yang kedua itu birrul walidain. Ini luar biasa. Jadi banyak ayat-ayat yang menyampaikan tentang begitu tingginya makom dari orang tua kepada anaknya. Sampai kemudian ada hadis Nabi yang mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Seolah-olah ibu itu sangat berkuasa. Ya memang, tapi bukan kuasanya ibu, bukan kuasanya bapak, tapi kekuasaan yang diberikan oleh Allah terhadap ibu dan bapaknya begitu makom tingginya. Karena memang wahnan ngala wahnin, susah yang bertambah susah di saat melahirkan, sampai kemudian meninggikan itu. Bahkan Rasulullah juga menyampaikan ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung dari ridhonya orang tua. Laknat Allah tergantung dari laknat orang tua. Begitu tingginya orang tua. Maka kita sebenarnya nilai ketinggian makom itu ya yang kita mintai doa itu paling hebat sebenarnya pada bapak ibu kita, pada orang tua kita. Kemudian yang ketiga al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Kita sebagai seorang pengawas juga berjihad sungguh-sungguh menjadi pengawas. Kepala madrasah juga tentunya sungguh-sungguh menjadi kepala madrasah. Guru-guru juga harus sungguh-sungguh jadi guru yang terbaik. Anak-anak juga bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Seandainya lingkaran ini kemudian dilakukan, jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah, maka pendidikan karena Allah. Betul, berjuang karena Allah. Tidak mengharapkan pujian pimpinan, pujian orang lain, tapi kita hanya meminta pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad yang saat ini bisa kita kerjakan bukan berperang sampai mati, tapi kemudian kita mengeluarkan seluruh tenaga dan pikiran agar tugas kita ini bisa terlaksana dengan baik. Sesuai tupoksi kita. Betul gitu Pak Ali. Iya. Jadi ini beberapa hal agar kita ini mendapatkan kecintaan kita kepada Allah Taala. Ini tadi yang menarik, kita bicara tentang birrul walidain. Yeah. Sehingga memang dalam Al-Qur'an ini kemuliaan orang tua ini Masya Allah. Dalam ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidain. Sehingga sangat tinggi di sisi Allah Taala tentang birrul walidain. Oke. Kemudian satu lagi pertanyaan, Pak. Yang bisa cinta atau rindu itu kan hanya yang punya perasaan saja. Tapi ada satu hadis yang menerangkan bahwa surga rindu kepada orang yang beriman. Ya. Pernah kita dengar aja? Surga itu rindu pada orang yang beriman. Maksudnya gimana? Mungkin hadisnya monggo. Jadi cinta itu ternyata tidak hanya terbatas pada manusia. Karena semua makhluk Allah itu ternyata juga hidup. Jadi kalau dia hidup berarti dia punya cinta. Ya, seperti sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih apa yang ada di langit dan ada yang bumi. Kalau bertasbih berarti dia hidup. Tapi kehidupan yang hanya Allah mengetahuinya. Kalau kita hidup seolah-olah karena ada nyawa, tapi Allah menghidupkan segala sesuatu kan menurut kehendak Allah. Nah, ada hadis begini. Al jannatu mustaqatu ila arba'atin nafar. Tahlil Quran wa hafidhil lisan wa muta'imil ji'an. Kemudian yang terakhir wasumi fi syahri Ramadan. Bahwa surga itu rindu kepada 4 golongan orang. Yang pertama, orang yang rajin membaca Quran, terlebih di bulan Ramadan. Yang kedua, kemudian
tahlil Quran wa hafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Termasuk kita ini juga menjaga lisan ini, tidak berbicara jelek, baik di dalam keadaan didengar orang maupun tidak didengar orang. Kemudian yang ketiga, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Nah, kita memberikan buka, ini pahalanya nanti akan dilipatkan 700 kali sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 261. Dan yang terakhir adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan pas sekali 4 nilai ini bisa kita laksanakan di bulan Ramadan. Dan ini bagian dari cinta surga, rindunya surga terhadap kita dalam pembicaraan cinta. Tadi yang nomor 1 tadi adalah orang yang tahlil Quran, yang senantiasa membaca Quran. Jadi pas sekali ya ketika Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk belajar, untuk membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Ini Masya Allah, ini Al-Quran untuk segera diwujudkan dalam pengamalan, terutama di bulan Ramadan. Kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, kita banyak membaca, syukur ada target bisa khatam, kemudian mempelajari akan isinya, begitu ya, agar kita ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan Ramadan ketika kita berpuasa. Demikian ya. Mungkin ada kesimpulan yang bisa disampaikan. Kesimpulannya kita ini di bulan Ramadan ada pesan-pesan khusus agar kita ini lebih dicintai oleh Allah Ta'ala, sehingga puasa kita ini nanti agar bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Satu kata saja, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan hasil. Sungguh-sungguh di dalam Ramadan, nanti hasilnya akan berlipat dalam sebuah kebaikan. Insyaallah. Terima kasih. Materinya ini cukup bagus dan karena perlu yang namanya cinta kita kepada Allah. Ini agar wujud kecintaan kita kepada Allah nanti akan lebih bersungguh-sungguh di dalam mentaati perintah-perintah Allah. Tentunya karena cinta pada Allah dan Rasulnya, kita akan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan beliau, sehingga kita kembali kepada yang menciptakan, kita kembali pada siapa yang harus kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya kira demikian hadirin, demikian para pemirsa pertemuan pada kali ini. Kita setelah selesai mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Bapak Haji Ponco, ini semoga manfaat bagi kehidupan kita, dan di bulan Ramadan kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin. Kita akan mendapatkan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Amin. Dari kami berdua kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.